Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mas Kohar dan pemirsa kita untuk mencari tahu bagaimana sebetulnya santri bisa berperan sebagai penjaga NKRI. Kita saat ini telah terhubung lewat saluran telepon dengan cendekiawan Muslim, Profesor Komarudin Hidayat. Prof. Komarudin, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof. Komar, kalau kita melihat santri sebagai penjaga NKRI, itu pertanyaan beberapa pihak adalah bagaimana sebetulnya peran santri untuk menjaga NKRI ini, karena kita juga menghadapi situasi di mana saat ini kelihatannya ada beberapa pihak yang malah cenderung mengkristalkan perbedaan ketimbang menyamakan atau mencari persamaan dari berbagai pihak. Bagaimana, Prof. Komar? Itu menyangkut faktor demografis dan kultural ya. Di Indonesia secara kultural memang mayoritas itu kan Muslim penduduknya. Ya. Dan jauh sebelum kemerdekaan, umat Islam itu juga aktif ikut memperjuangkan kemerdekaan bahkan sampai pembentukan negara. Makanya secara historis umat Islam itu memang punya andil politik. Dan salah satu bentuk penghargaannya kemudian misalnya ada departemen agama. Itu kan secara konstitusional historis mengucapkan eksistensi dan partisipasi kaum santri di Indonesia. Nah, catatan kedua ya, kata santri sendiri ini kalau dari segi bahasa itu kan mirip Taliban, Talib, santri. Kalau di Pakistan, di Afghanistan, itu gunakan Taliban. Taliban konotasinya itu memang keras, warna Arabnya, Taliban warna Arab. Sedangkan santri, ini asal katanya dari Sanskerta. Dari sisi nama saja telah menunjukkan santri itu sikap inklusif dan apresiatif pada budaya lokal. Sehingga kata santri dan pesantren itu dipakai, itu kan sisa-sisa pengaruh tradisi Hindu-Buddha. Hanya isinya diislamkan, tapi budayanya kan sebenarnya budaya lokal. Makanya wajar kalau kaum santri itu lebih toleran. Kalau kemudian ada pertanyaan bagaimana santri-santri yang sudah selesai mengalami pendidikan di pesantren, itu benar-benar bisa tetap menjaga kepluralannya, tapi tetap juga menjaga nilai-nilai agama yang dipercayanya, itu bagaimana, Prof? Nah, konsep santri sendiri itu berevolusi, berkembang. Secara agak spesifik adalah mereka yang pernah nyantri di pondok pesantren. Tapi kemudian konotasinya diperlebar, orang-orang kauman dianggap santri. Sekarang ada santri kilat, ya kan, pesantren kilat. Ada lagi santri medsos. Ada lagi sekarang proses santrinisasi. Jadi kata santri yang berawal dari setiap pesantren, sekarang konotasinya adalah orang-orang yang memang taat menjalankan ritual keagamaannya. Itu juga mereka merasa dirinya kaum santri. Makanya sekarang muncul ada istilah post-Islamisme, itu kan juga kaum santri. Baik, kalau menjalankan perannya sebagai penjaga NKRI, konkretnya seperti apa, Prof? Satu ya, menyadari bahwa umat Islam itu ikut berjasa mengantarkan republik ini. Dan walaupun mayoritas Indonesia ini bukan Islamic State, tapi Pancasila. Nah, ini kan cita-cita jasa yang mulia sekali, maka jangan digoyang. Itu negara Pancasila yang plural, di mana umat Islam jadi pilar persatuan bangsa. Maka jangan kemudian ada ideologi gerakan yang ingin ganti Pancasila, yang kemudian diskriminatif pada orang. Itu tidak tipikal dari budaya kaum santri yang punya cita ikut memberikan republik ini. Baik, itu yang harus dilakukan terus ya. Profesor Komarudin Hidayat, terima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan pagi ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Mas Kohar, kalau kita melihat yang disampaikan Profesor Komarudin Hidayat, sebetulnya itu juga yang hidup di tengah-tengah kita. Tapi ada beberapa kali kejadian di mana kemudian orang mempertanyakan bagaimana peran santri itu bisa lebih dominan menjaga persatuan kita
di dalam NKRI? Jadi gini, persatuan menjaga NKRI itu akan lebih pas, akan lebih tahan lama apabila dia dibangun secara kultural. Oke. Nah, proses masuknya Islam di Indonesia, peleburan Islam dengan budaya-budaya lokal, sebagaimana tadi diceritakan oleh Prof. Komarudin Hidayat, itu juga berlangsung melalui jalur-jalur yang lebih kultural. Jalur damai, bukan jalur perang. Jalur kultural. Karena itu, spirit untuk merekatkan hubungan, toleransi, itu juga harus dibangun dengan prinsip-prinsip kultural tadi itu. Nah, Wali Songo misalnya, dulu menyebarkan Islam di Jawa, itu dengan gaya-gaya yang kultural. Dia tidak langsung meniadakan kebudayaan-kebudayaan lokal. Justru dia menggunakan budaya-budaya lokal itu sebagai bagian untuk dakwah. Sarananya ya. Sarana untuk dakwah. Bagaimana dia bisa berakulturasi, bisa menyatu, dan sehingga santri Muslim ketika itu dikenal sebagai penggagas, pendorong tasamuh. Apa itu tasamuh? Toleransi. Nah, itulah yang sekarang menjadi tantangan. Mengapa menjadi tantangan? Di tengah situasi ketika situasi sudah global. Ketika orang cenderung untuk segalanya melihat dari sana, dari Timur Tengah misalnya. Nah, ini menjadi tantangan kenapa? Karena ada upaya-upaya dari si kelompok orang yang tetap ingin mengganti Pancasila misalnya dengan ideologi lain yang diyakini itu adalah ideologi produk yang lebih original, membawa Islam, membawa santri. Khilafah itu? Ya, misalnya khilafah dan seterusnya. Nah, pada titik ini santri punya peran untuk mengingatkan kembali bahwa kemerdekaan Indonesia, berdirinya republik ini, itu juga ada andil yang cukup besar dari kaum santri. Bahkan ya, Pancasila itu kan juga kontribusi dari kaum santri, beberapa kaum santri. Ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, yang dari beberapa kelompok politik dari Masyumi, dari NU, yang mereka berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang disebut dengan Pancasila ini sebagai kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu titik temu di antara berbagai macam ideologi-ideologi, kepentingan-kepentingan kelompok yang ada di Indonesia. Nah, dengan Pancasila sebagai titik temu ini, maka dia menjadi konsensus. Ini yang harus dijaga. Nah, oleh karena itu, tadi pertanyaan Leo menjadi relevan. Menjaga NKRI dalam konteks sekarang itu apa? Para santri, karena kita tidak sedang berperang secara fisik. Bukan resolusi jihad tetap harus, tetapi melawan apa? Yaitu tadi, melawan hal-hal yang merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, merongrong ideologi, mengkhianati konsensus nasional. Hal-hal semacam itu harus dibentengi. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan tadi itu. Mas Kohar, katanya santri itu punya tipikal tidak ingin menonjol. Walaupun ilmunya banyak, tapi biasanya cenderung rendah hati, menunduk, dan tidak berbicara. Tetapi pada saat kondisi bangsa ini, mulai banyak yang ingin menggoyang kesatuan kita. Disitulah waktunya santri bicara. Tapi bicaranya seperti apa kan kita bahas di bagian berikutnya, Mas Kohar. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, tadi sebelum jeda pertanyaannya adalah pada saat kemudian negara memanggil, bangsa ini memanggil, apa yang bisa dilakukan santri untuk tetap menjaga kesatuan kita? Ya, banyak. Dia harus mulai berbicara. Sebagian dari santri mungkin dia tekun dengan ilmu yang ada, tetapi sebagian yang lain dia harus menggunakan platform-platform yang ada untuk menyuarakan bahwa ini saatnya bagi para santri mengambil peran. Misalnya perang melawan hoax. Perang melawan hoax harus disuarakan dengan platform yang efektif juga, misalnya melalui platform di media sosial, apakah itu YouTube, Facebook, atau Instagram, dan seterusnya. Nah, makanya kita saksikan akhir-akhir ini kan banyak para alumnus pesantren, kiai-kiai muda gitu, yang mulai berani muncul juga di media sosial untuk memberikan semacam kontra narasi bagi narasi-narasi yang mungkin selama ini lebih banyak didominasi oleh narasi-narasi yang intoleran. Maka kehadiran mereka dengan memberikan suara-suara yang lebih menyejukkan, lebih toleran, itu disambut baik bagi masyarakat. Baik. Gitu. Apakah